Kemarin ya, saya akuin saya sempat down ya, saya sempat terpuruk sekali. Tapi dengan adanya lingkungan yang positif gitu ya, gitu, itu yang membangun saya. Sidang cerai Eza Gionino dan Meiza Aulia kembali digelar di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor. Eza dan Meiza kompak tidak hadir di persidangan dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya masing-masing. Namun dalam persidangan kemarin, Eza menyanggupi untuk memberikan nafkah setiap bulannya senilai 25 juta rupiah. Kita kan udah sepakat ya di ruang mediator nafkahnya, makanya hakim memerintahkan kita untuk memasukkan hasil mediasi di gugatan. Seperti itu. Nafkah untuk 3 orang ya, itu udah ada 25 juta. Perbaikannya adalah karena kan kemarin kita sudah mediasi ya, Nah, lalu majelis meminta apa daripada hasil mediasi tersebut dimasukkan ke dalam gugatan untuk diperbaiki. Pastinya ada terkait dengan kesepakatan hak asuh anak, lalu yang kedua parenting, yang ketiga tentang terkait dengan nafkah dan lain sebagainya. Kemarin ya, saya akuin saya sempat down ya, saya sempat terpuruk sekali. Tapi dengan adanya lingkungan yang positif gitu ya, gitu, itu yang membangun saya sampai ya saya merasa saya tetap harus bekerja, saya harus mengingat juga bahwa saya punya istri, saya punya anak-anak gitu. Saya harus bangun, saya harus bangkit gitu. Saya nggak bisa dalam keterpurukan terus-menerus. Walaupun saya menjalaninya pasti akan sangat berat untuk saya. Tapi saya harus lawan itu semua. Saya harus bangkit. Saya harus tetap beraktivitas, saya tetap harus bekerja untuk mereka. Tak hanya itu, meski hingga kini Eza masih sangat berharap rujuk dengan Meiza, namun Eza sudah merencanakan untuk membelikan rumah untuk anak-anaknya. Hal itu dilakukan supaya jika memang akhirnya Eza dan Meiza berujung cerai, Eza tetap bisa leluasa bertemu dengan anak-anaknya di rumah yang ia belikan. Kita duduk berdua, kita mediasi gitu. Kita komunikasi ini jangan ada ego, jangan ada gengsi ya gitu. Tolong dibuang dulu jauh-jauh. Kita bicara demi anak gitu. Ya, dan alhamdulillahnya kita komunikasi sangat-sangat baik gitu. Sangat-sangat baik ya gitu. Udah dibantu. Pihak Eza berharap di persidangan akan terus berlanjut sampai di akhir karena masih ingin mengusahakan untuk rujuk dan masih mencintai istrinya, meski istrinya sampai saat ini masih kekeh untuk bercerai dan hak asuh anak jatuh kepada istrinya karena semua anaknya masih di bawah umur. Kita ngobrol banyak ya gitu tentang saya sebagai suami, saya sebagai seorang ayah. Oke maaf, saya sebagai seorang ayah, saya kan bertanggung jawab untuk anak-anak saya. Dan kemarin akhirnya dibantu Cici ya gitu, dibantu kakaknya Eca gitu. Yuk gitu, kita ini yuk gitu, kita bedah yuk gitu. Kebutuhan anak-anak itu apa aja dan lain-lainnya seperti apa. Dan dari saya pribadi juga, ini masyarakat juga tahu ya mungkinnya nanti bisa disampaikan bahwasanya nanti saya akan memberikan papan juga untuk Eca dan anak-anak ke depannya. Gosip adalah fakta yang tertunda. Kalau kemarin momen ulang tahun Aziza Salsa dapat kejutan spesial dari Nadif Zahiruddin masih bikin penasaran. Fakta baru part 2 kembali bikin ramai jejaring media sosial. Zize main padel ditemani Nadif Zahiruddin. Sebuah kamera diam-diam berhasil merekam momen ketika keduanya tengah asik bercanda. Terang saja, keduanya makin santer dibicarakan memang punya hubungan spesial. Padahal belum juga 2 bulan sandang gelar janda, Zize gercep gandeng orang baru. Atau jangan-jangan Nadif juga sudah dikenalkan dengan keluarga Zize? Sejak keduanya dikabarkan dekat, komentar netizen pun tak pernah reda. Disebut-sebut ulang tahun bahkan main padel bareng, satu dari sekian momen keduanya sering menghabiskan waktu bersama.
kita doain yang terbaik ya. Terima Tapi kasih. nggak trauma ya kak? Tetap Doain aja yang terbaik, oke? Bro, tadi dulu lagi ada orang brand sebentar ya bro. Mohon permisi ya. Maaf ya kak. Mohon permisi ya kak. Makin bahagia nggak sih sekarang Kak Jija? Mungkin hidupnya seperti apa sih Kak Jija? Apalagi udah sama Nadif Pak. Udah cukup. Udah. Seperti video yang juga tersebar ketika Zize dan Nadif dinner. Gak cuma itu, sebuah chat juga tersebar bahwa Zize sempat beberapa kali mengunjungi apartemen Nadif. Meski belum terkonfirmasi kebenarannya, ini jadi bukti bahwa Zize benar-benar telah move on. Move on setelah ketok palu, atau jangan-jangan keduanya sudah punya dekat sebelum Zize resmi sandang status janda? Setelah gugat cerai dan nafkah dikabulkan, Ratu Meta seketika bikin shock atas banding yang diajukan mantan suami Yogi Rinaldi. Bukan banding ingin mempertahankan rumah tangganya, tapi banding atas keberatan nafkah Ida dan nafkah kedua anaknya. Padahal yang dikabulkan atas nafkah tersebut bukanlah angka fantastis, hanya 9 juta untuk nafkah Ida dan masing-masing 5 juta untuk nafkah anak. Kalau kemarin untuk memuaskan apa enggaknya sebetulnya belum sih. Kayaknya kalau untuk putusannya 5 juta 2 anak dalam 1 bulan tuh kayaknya masih berat gitu kan. Sebetulnya saya nggak terima, tapi ya udahlah, saya belajar ikhlas awalnya. Ternyata banding ternyata gitu kan. Makanya yuk kok ada sih ayah setega itu. Tak hanya soal nafkah, Ratu Meta juga heran lantaran suami tak peduli sedikit pun soal anak-anaknya. Jangankan nafkah, waktu dan perhatian saja tidak ada. Kesal bertubi-tubi makin bikin ibu 2 anak ini serius usut tuntas juga terkait laporan dugaan KDRT yang pernah ia alami. Saya cuma minta satu Pak Hakim, jangan sampai mempersulit saya ketemu dengan anak-anak saya. Saya tidak akan mempersulit ketemu untuk sama papanya karena dosa buat saya gitu kan. Silakan aja, saya udah ngasih kok nomor telepon mbaknya, nomor telepon nggak ada, bohong.